Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Juliar, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya, Iya, Pak? alhamdulillah sehat juga walau tadi lagi sedikit diberikan Iya, kemudahan. oke. Apa nih yang ingin Bapak bicarakan ke saya hari ini? Ya, salah satu yang ingin saya bicarakan dan saya hari ini sangat-sangat bahagia ya karena Ibu menjadi coach saya pada hari ini. Saya ingin bertanya nih terkait apa? Saya ingin menceritakan terkait dengan anak-anak yang saat ini itu siswa masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Oh, gitu ya, Pak. Itu susah membaca Al-Quran itu gimana, Pak? Tidak memahami huruf atau tidak memahami tajwid gitu, Pak? Ya, dalam membaca Al-Quran itu kan sangat kompleks ya, Bu. Apalagi Iya. kita yang beragama Islam itu memang seharusnya gitu ya dia dari kecil misalnya ibarat dari dia SD sampai dengan dia ya, SMP saat ini sebenarnya seharusnya dia sudah mengerti membaca Al-Quran. Tapi karena berhubung dari penelitian saya terkait dengan orang tua, lingkungan belajar, ataupun yang saat ini terjadi di lingkungan sekolah, membuat mereka tidak ada mempunyai dorongan yang sangat signifikan untuk bisa membaca Al-Quran. Begitu ya, Pak. Sebelumnya pernah nggak Bapak bercerita ke siswa bahwa belajar membaca Al-Quran itu penting bagi mereka gitu, Pak? Setiap saya mengajar itu memang saya selalu menekankan bahwa baik itu dari bentuk pakaian, semua sudah menerbitkan atau memunculkan karakter-karakter anak itu yang memang mempunyai jiwa yang sangat penting bisa baca Al-Quran. Karena apa? Karena memang Al-Quran itu ketika dikatakan dia beriman ataupun ketika ketika kita mengatakan kepada anak-anak itu Al-Quran, pastinya yakinlah bahwa mereka harus tahu bahwa Al-Quran itu adalah pedoman. Jadi kalau mereka tidak mempunyai pedoman dalam membaca Al-Quran, pastinya dia akan bingung kemana sebenarnya arahnya. Bagi seorang umat Islam, ya pastinya anak yang beragama Islam juga itu sangat penting untuk pandai membaca Al-Quran, karena itu kitab dan pedomannya. Iya, betul sekali itu, Pak. Karena setiap manusia itu kalaupun kita punya agama ya, Pak, otomatis kan kita punya kitab suci ya. Jadi kalaupun kita punya kitab Iya, suci, yang pastinya kita harus betul sekali bisa Bu. membacanya gitu ya, Pak ya. Betul sekali. Eh, Lalu keberhasilan apa atau kemajuan apa yang ingin Bapak bagi atau peroleh dalam perjalanan saat mengajarkan siswa membaca Al-Quran itu, Pak? Ya, saya pernah memberikan sebuah apa ya konsep-konsep atau program-program yang memang saat ini menjadi tolak ukur lah saya sendiri pribadi menjadi seorang guru agama yang biasanya notabene sebelumnya saya mengajar di SD gitu kan, sekarang di SMP. Jadi saya itu membuat program bahwa materi itu misalnya 3 kali 4 5 40 ya. Iya. Pak Ayu kan dia 3 kali 40 itu Bu. Pastinya saya tidak membuat semua materi itu atau 3 jam pelajaran itu semuanya materi, tidak. Jadi saya situlah selipkan dari beberapa tahun yang sebelum belakangan ini, sebelum Belanda itu, memang saya buatlah gebrakan baru terhadap anak-anak yang memang sebenarnya mereka itu sangat-sangat kalau dikategorikan rendah untuk minatnya membaca Quran. Nah, di satu sisi memang sangat sedihnya itu adalah mereka nggak ada dukungan gitu. Ketika ditanya kapan terakhir membaca Quran gitu kan, ternyata mereka nggak pernah. Atau SD dan masih kelas 2 SD atau 3 SD gitu. Jadi kalau kita melihat mereka sekarang sudah beranjak remaja ya, asal kita sedih juga kita yang guru agama
yang notabene ingin mengajarkan tentang agama bisa baca Quran, karena kan berkaitan antara ilmu agama atau pelajaran agama terhadap Quran. Jadi alhamdulillah program yang saya buat sendiri gitu ya kan, digerakkan sendiri itu saya buat aja bahwa anak-anak itu memang saya buat untuk pertama kali masuk media belajar itu ya mereka baca Quran dulu atau bawa Quran dari rumah atau bawa Iqra begitu sih dari rumah. Iya. Jadi alhamdulillah adalah sedikit kemajuan yang mereka enggan ketika dia tidak pandai membaca Al-Quran. Iya, baik Pak. Kita mungkin ya salah satu siswa itu ada di kelas itu kan Pak untuk membaca literasi pelajaran biasa aja mungkin agak malas ya Pak kalau lagi mereka membaca Al-Quran ya Pak ya. Lalu apa tujuan spesifik Bapak dalam memperbaiki kemampuan membaca Al-Quran pada siswa Bapak tadi gitu? Ya, saya memberikan sebuah spesifikasi penting ya terhadap perbaikan kemampuan baca Al-Quran mereka. Satu sisinya adalah mereka jangan pernah malu membawa Iqra atau Al-Quran. Karena kan begini, bedanya kebanyakan itu anak-anak itu malu dia ketika sudah SMP gini, malu dia. Udah SMP masa masih Iqra gitu kan. Atau misalnya ketika SMP ternyata udah mengatakan Al-Quran tapi ketika dites nggak mampu membaca Al-Qurannya gitu dia. Jadi makanya banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki dalam kemampuan membaca Al-Quran. Iya, benar sekali itu Pak. Siswa terkadang membawa Iqra itu ke sekolah karena malu gitu ya Pak ya. Iya. Lalu kalau menurut Bapak, siswa Bapak tadi yang bisa membaca ataupun tidak membaca tadi berada di skala berapa itu Pak? Dari 1 sampai 10 itu Pak? Pada waktu dari saya masuk 2015 itu skalanya kalau kita bilang 1 sampai 10 itu mungkin cuma 1 ya nilainya. Nah, gitu. Tapi itu ya Pak. Anjaknya kita belajar, ketika dia masuk belajar adalah sedikit peningkatan ya skalanya dari 2015 yang masuk sampai dengan saat ini 2022 sebelum COVID melanda itu ya grafiknya agak meningkat lah menjadi 4 atau 5 lah gitu ya. Tapi setelah dari COVID itu kita buat beberapa kolaborasi baru ya. Ya, jadi ketika kurikulum Merdeka ini yang diterapkan ke kita, maka kita ada namanya ruas jari ya. Ruas jari itu namanya kita buat itu namanya ruang kolaborasi ukir jati diri. Alhamdulillah diterima nih sama kepala sekolah, enak banget ya. Ketika diterima kita bahagia banget nih karena di situ ada namanya program mengaji ketika di waktu pagi dan kita juga mengatakan kepada guru agama Kristen juga membuat kelas kalau dibilang kelas pengajian atau membuat kelas juga mereka untuk agama Kristen gitu. Jadi semuanya toleransi. Jadi kita agama Islam ketika pagi di hari Selasa, Rabu, Kamis gitu kan, waktu pagi jam 7.30 sampai dengan jam 8.45 itu kita memang buat ruas jari itu kepada seluruh guru-guru ya. Guru-gurunya itu bukan kita saja. Karena sebelum itu ketika kita ingin memperbaiki bacaan anak-anak ya saya rasa tidak mempunyai skala yang tepat ya. Kenapa? Karena kita cuma sendiri nih. Nah, jadi karena kita buat kerjasama, kolaborasi kepada guru-guru yang beragama Islam untuk membuat ruas jari ini, bahkan juga yang Kristen punya ruas jari juga kolaborasi dengan guru agama Kristen untuk memberikan pengisian menjadi narasumber ya terkait dengan lingkup belajar yang biasanya kita buat di dalam kelas, kita buat di lapangan atau dibuat sebuah kelas parenting atau terkait dengan pengajian ataupun cara membaca Al-Quran untuk yang Islam, yang Kristen membaca kitab. Jadi alhamdulillah sih Bu, ruas jari itu menjadi salah satu memperkuat kita ya. Kalau saya sendiri sangat bahagia juga karena bukan saya tapi seluruh agama Islam, guru agama Islam itu ikut dalam berperan aktif walaupun saat ini kriteria ataupun
kemampuan guru-guru beragama Islam itu bukan standar ya, atau bisa membaca di sendiri tapi belum mampu untuk mengajarkan orang lain. Tapi dengan cara yang luas dari ini, setidaknya mereka itu maulah untuk, ya kata-kata yang bilang dalam agama adalah khairukum an ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi siapa yang hari ini belajar Al-Qur'an atau mengajarkannya, itu yang bermanfaat, itu orang yang baik. Jadi orang yang sebaik-baik orang yang bermanfaat itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Jadi alhamdulillah guru-guru itu ikut andil gitu. Jadi bukan hanya kita. Kan sebelum itulah yang kita inginkan untuk bisa mencapai tujuan belajar. Iya, baik Bapak. Untuk yang udah Bapak buat tadi kan seperti ruas jari, berkolaborasi dengan teman. Lalu ada nggak hambatan yang Bapak alami pada saat Bapak melakukan ruas jari ataupun kolaborasi pada teman sejawat tadi Pak? Lalu apa hambatan Bapak apa? Lalu gimana Bapak menyikapi hambatan tersebut gitu Pak? Iya. Hambatan itu pasti ada ya Bu ya. Salah satunya adalah siswa itu sendiri gitu ya. Siswa itu ya pastinya mungkin dia merasa tadi malu ya, kita mulai awalnya itu malu. Di situ karena sudah sudah terbiasa, mereka merasa alhamdulillah datang. Itu hambatan pertama, anak-anak yang malu terhadap poinnya dia masih Iqra. Tapi ketika sudah anak-anak semangat, itu hambatannya di guru-guru. Bisa jadi nih, kita kan mungkin guru-guru itu punya hal-hal yang ketika dia sudah semangat ketika waktu pagi ada hal-hal yang menghambat, baik itu misalnya bocor atau sakit atau hal-hal lain lah yang tidak bisa menyempatkan diri dia untuk bisa mengajarkan Al-Quran. Dan yang ketiga mungkin hambatannya dia tidak mau mengajarkannya guru-guru tersebut. Kenapa ya? Aku belum pandai kok gitu kan. Aku juga belum bisa mengajarkan. Kenapa aku harus mengajar? Nanti bahaya, aku salah gimana? Kurangnya kepercayaan dirinya gitu. Gitu dia. Kepercayaan dirinya kurang. Gitu. Hambatan lainnya apa? Mungkin bisa jadi dari kepala sekolah yang tidak memberikan support system atau juga positif ya, energi positif lah kepada guru-guru bahwa andil atau keterikatan terhadap program yang kita buat ini menjadi acuan bahwa guru-guru juga harus punya tanggung jawab yang besar gitu. Karena apa? Karena tadi kita masukkan lagi ke agama bahwa yang mengajarkan juga harus bisa mendapatkan hal-hal baik ya di mata Allah, begitu sih dalam agama. Iya, baik Bapak. Setelah kita berbicara ini Pak, apa yang Bapak rasakan setelah percakapan kita ini Pak? Rasa saya agak banyak lega itu adalah surhatan yang diberikan gitu ya. Juga saya ingin sekali nih mendapatkan masukan-masukan dari coach atau Ibu Juliar ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya hambatan-hambatan tadi gitu kan. Tapi berjalan dengan waktu, ruas-ruas jari yang kita buat itu palingan ujung-ujungnya nanti kita akan evaluasi ya, karena memang punya target besar ya terkait dengan bacaan Al-Quran anak-anak sih. Ya, untuk saya Pak ke depannya mudah-mudahan ya Pak siswa Bapak itu rajin untuk membaca tadi, karena gini Pak, dari saya ini sebenarnya kalaupun tadi kita cerita tentang guru ya kan Pak, hambatan tadi mungkin banyak ya Pak ya. Walaupun Bapak tadi perasaan agak lega, ya alhamdulillah gitu Pak, lega. Kenapa? Karena Bapak udah bercerita ke saya. Terima kasih juga untuk Bapak karena udah bercerita tentang masalah Bapak. Saya juga bisa membantu tadi solusi yang Bapak hadapin apa gitu kan. Baik Pak, terima kasih dari saya Pak. Saya Juliar Ningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juliar Ningsi. Terima kasih Bapak. Baik, Ibu Juliar, apakah sudah bertemu dengan saya pada hari ini? Masya Allah, kayaknya sepertinya Bu Juliar
hari ini pingin sekali saya coach. Tapi sebelum itu saya ucapkan dulu, Assalamualaikum Bu Juliar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Aduh, nampak bercahaya dan nampak tersenyum pada hari ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat saya Pak hari ini Pak. Apalagi saya Aduh, ketemu dengan kira-kira Bapak, bisa berbincang-bincang nanti kita ya Pak ya. ya, hari ini hari guru, selamat hari guru dulu ya. Semoga Ibu terus semangat terus nih. Iya sama ya Baik Pak, Ibu. tuh Bapak selamat Iya, hari guru ya Pak. siap. Bu, saya mau tanya nih, apa yang ingin kita bicarakan dalam diskusi pada hari ini? Yang saya ingin bicarakan tuh hari ini Pak, ada salah satu siswa di sekolah saya itu eh, mengalami masalah keterlambatan datang ke sekolah itu Pak. Karena masalahnya eh, ada dua orang tuanya itu sibuk bekerja dan dia juga apa ya, karena dia terlambat datang ke sekolah. Sering saya tanya alasannya apa, dia mengatakan saya terlambat karena saya jaga adik di rumah dulu Bu, ngasih makan adik, nyiapin adik mau pergi ke sekolah. Mengapa? Karena memang orang tuanya sibuk bekerja gitu Pak. Oh, pasti memang sibuk bekerja ini membuat banyak sekali efek-efek yang ini ya Bu ya, yang akan terjadi atau yang tidak kita inginkan ya. Tapi pada obrolan kali ini, apa ya yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita terkait dengan siswa tersebut? Yang saya ingin dapatkan dari siswa tersebut ya Pak, siswanya itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah gitu Pak. Mengikuti disiplin di sekolah, peraturan di sekolah, belajar pun fokus. Karena memang siswa tersebut yang terlambat datang itu dia tidak fokus, dia memikirkan gimana nanti adik saya di rumah gitu dia Pak. Jadi Gitu ya. saya langsung berpikir kasihan ya anak ini suka datang terlambat, lalu di rumah juga sibuk memikirkan adiknya, di sekolah juga nggak fokus gitu Pak, sibuk memikirkan adiknya yang di rumah sama siapa dan bagaimana gitu dia. Banyak ya yang terjadi ya ketika memang Iya, kalau sudah terlambat ya. Jadi menurut Ibu saat ini bagaimana sebenarnya yang Ibu inginkan? Siswa tersebut siswanya bagaimana sebenarnya? Yang dari kriteria yang sebelumnya itu apakah memang maaf Bu, sebelumnya itu kelas berapa ya anak tersebut? siswa saya kelasnya kelas 8 Pak. Sebelumnya siswa ini termasuk siswa yang rajin gitu Pak. Rajin belajar, tugas dikerjakan. Tapi yang saya pertanyakan kepada siswa tadi, kenapa selalu datang terlambat gitu Pak. Kadang kami kan kalau masuk itu 7.30 ya Pak. 7.30 udah bel. Tapi dia datang nanti setelah 15 menit masuk, jam masuk tadi dia baru datang gitu Pak. Dan bahkan ada hukuman. Iya gitu Pak. Ada hukuman juga nanti di depan itu kan Pak. Bukan hukuman, ditanya lah gitu kan sama ibu yang piket, kenapa terlambat gitu kan. Sampai dibuat catatan gitu kan Pak. Kalau kami kan ada buat catatan siswa yang terlambat itu siapa namanya, kelas berapa, itu dicatat gitu ya Pak. Maksudnya biar ada perubahan untuk kedepannya biar supaya nggak terlambat. Tapi siswa saya ini selalu terlambat gitu Pak. Jadi saya pun agak gimana ya caranya biar siswa ini nggak terlambat gitu. Maunya Ibu aja gantikan ya untuk yang terjemput ya. Iya, pokoknya saya jemput dia gitu Pak. Pastinya Ibu punya penilaian tersendiri ya. Bagaimana sebenarnya siswa tersebut sudah Ibu jelaskan tadi secara terperinci. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10, dalam hal belajar siswa ini sering terlambat. Ibu kasih nilai berapa kira-kira tersebut? Dari kelas 7 mungkin Ibu punya skala, tapi sekarang seperti apa skala nilai? Kalau siswa saya itu yang tadi ya Pak, di kelas 7 dia punya skala 8 ya Pak. Kenapa? Karena memang dia tadi rajin. Sebelumnya dia selalu diantarkan oleh ayahnya pergi ke sekolah, itu jam 7.20 udah sampai dia gitu Pak. Karena saya bertanya juga dengan teman-temannya,
jam berapa dia datang, 7.20 dulu datang dia Bu cepat. Tapi sekarang di kelas 8 dia datangnya lama Bu, nggak pernah dia cepat lagi gitu dia. Jadi kalau untuk yang di kelas 7 tadi saya bilang 8 skalanya, kalau di kelas 8 ini skalanya saya bilang 4 gitu. Kenapa? Karena memang dia nggak ikut peraturan sekolah yang harus datang tepat waktu. Lalu setelah itu belajar juga dengan nyaman. Karena Iya, siswa iya. tadi dalam kelas juga nggak nyaman karena memikirkan pekerjaan di rumah, menjaga adiknya, gitu dia Pak. Berarti kalau dalam skala ini mengalami penurunan ya Bu ya terkait dengan siswa Iya Pak, tersebut ya. iya benar itu Pak. Apa harapan Ibu ketika skalanya menurun seperti ini, harapan Ibu apa? Kalau harapan dari saya Pak, maunya siswa tersebut skalanya itu di 8 atau 9 gitu ya Pak. Kenapa? Karena memang siswa yang mengalami keterlambatan datang ke sekolah itu otomatis kan dia termasuk siswa yang ya melambat mengikuti pelajaran gitu. Iya, Lagi iya, mulai betul. udah gurunya buka mengajar, dia baru datang gitu ya. Jadi harapan saya siswa tadi datang nggak lagi terlambat, bisa belajar dengan nyaman, lalu bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gurunya gitu dia Pak. Pastinya setiap semua harapan yang Ibu inginkan kepada siswa tersebut, pastinya Ibu sudah membangun strategi baik ya terkait dengan strategi baik ini sudah Ibu rancang sedemikian rupa untuk bisa membantu siswa tersebut. Bagaimana strategi tersebut? Strategi saya yang pertama itu ya Pak, saya bertanya kepada siswanya apa masalah di rumah hingga datangnya terlalu terlambat gitu kan Pak. Lalu yang kedua, saya mencoba komunikasi dengan orang tuanya gitu. Nah memang datangin orang tuanya, kebetulan waktu saya datang ke rumahnya itu Pak, orang tua menerima saya, bercerita kepada saya bahwasannya orang tua ini kerjanya udah pindah tugas gitu Pak. Orang tuanya tadi mamanya kebetulan kerja di pajak gitu Pak, jualan. Oh, Jadi gitu ya. pagi-pagi mama yang udah pergi ke pajak, lalu ayahnya juga pergi harus cepat, jadi nggak bisa lagi ngantar. Jadi saya tanya juga, Bu, Pak, kasihan anak kita ini Pak, kalaupun selalu datang terlambat ke sekolah, lalu setelah sampai di sekolah sibuk memikirkan pekerjaan rumah, memikirkan adiknya lagi. Lalu setelah saya berbincang ke orang tua tadi, orang tua ngerespon, baik Bu, untuk kedepannya nanti biar saya buatlah anak saya ini nggak lagi terlambat gitu dia Pak. Jadi dengan saya datangin orang tua tadi saya rasa lega gitu Pak, karena memang orang tua kasih solusi yang baik untuk anaknya gitu Pak. Baik Ibu. Pastinya ya yang Ibu lakukan itu punya strategi yang luar biasa yang sudah Ibu pikirkan. Pastinya setiap strategi yang Ibu buat itu punya hambatan ya Bu ya. Hambatan-hambatan itu bisa Ibu selesaikan dengan konsep yang Ibu lakukan. Kira bagaimana yang Ibu bagaimana yang Ibu lakukan untuk bisa menyikapi hal tersebut? Hambatan sebenarnya ada ya Pak. Hambatannya itu yang pertama saya dengan mengajak anak tadi bercerita, dia malu gitu Pak untuk bercerita tentang Gitu ya Bu ya. keluarganya kan Pak. Lalu hambatannya yang kedua, saya mau bertemu ke orang tuanya itu sulit gitu Pak, karena orang tua itu pulangnya kan ada yang pulangnya sore, ada yang pulangnya malam gitu Pak. Jadi itu hambatan yang kedua. Lalu hambatannya yang ketiga kan Pak, saya kan juga sering ingatkan anak ini gitu kan Pak. Terkadang anaknya tadi kalau saya ingatkan, nak besok jangan terlambat lagi ya. Anaknya ini selalu berkata, Bu, saya usahain ya Bu ya, tapi saya nggak janji ya Bu. Itu termasuk hambatan itu dia Pak. Iya, berarti Lalu beliau saya itu atau menyikapinya, siswa tersebut. Ya, lanjut Bu. gimana Pak? Saya Lanjut, lanjut. menyikapinya gini Pak, saya berusaha sering ngingatin kalau pagi itu kan saya chat anaknya tadi,
Nak, datangnya jangan terlambat ya. Iya, Bu, kata dia. Saya menyikapi seperti itu, Pak. Dan saya kan juga punya ada nomor WA orang tuanya ya, Pak. Suka ngecek orang tuanya, Pak. Usahakan anaknya jangan terlambat ya, Pak. Oh iya, Bu, oke, Bu, katanya gitu, Pak. Wah, ini guru hebat luar biasa nih. Ternyata di balik dari yang menyikapi itu tercipta komitmen ya Bu ya, komitmen ibu Iya, terkait dengan cara membuat anak itu menjadi nyaman kepada ibu. Dan iya. komitmen itu sudah sejauh berapa, sudah sejauh mana gitu yang sudah diterapkan dalam aktivitas saat ini? Apakah sudah meningkat skalanya atau masih tetap sama? Untuk saat ini Pak, untuk komitmennya saya berharap ya siswa tadi nggak lagi terlambat, untuk skalanya juga udah mau meningkat Pak. Tapi saya tetap berusaha agar anak tadi nggak lagi terlambat datang ke sekolah, nggak lagi terbebani pada saat masa dia belajar, seharusnya fokus dengan materi, tapi dia nggak fokus gitu Pak. Jadi kalau saya harapannya itu kalau bisa siswanya tadi nggak lagi terlambat, belajarnya fokus, nyaman gitu dia. Kalaupun kita ya Pak sendiri aja melihat siswa yang seperti itu dia rajin, tapi karena terlambat tadi guru memandang dia jadi yang anaknya seperti anak yang males bangun gitu. Sementara dia rajin bangun gitu kan Pak. Bangun pagi, bereskan rumah, bantu orang tuanya, jaga anak gitu dia. Ya, pastinya semua komen-komen yang Ibu bangun itu mempunyai energi positif terhadap anak tersebut. Yang pastinya juga Ibu punya punya rasa kepuasan ya terkait dengan anak tersebut. Dan dari diskusi kita ini, apa yang Ibu rasakan dari percakapan kita saat ini? Dari diskusi kita hari ini Pak, saya ngerasa senang karena bisa menceritakan masalah saya ke Bapak. Saya juga merasa lega. Kenapa? Karena masalah saya jadi terselesaikan karena adanya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak tadi. Gitu. Iya. Baik Ibu, luar biasa pada hari ini waktu kita sudah selesai dan habis ya. Pastinya saya mengucapkan apresiasi luar biasa kepada Ibu. Karena satu sisi Ibu juga punya tanggung jawab untuk keluarga, tapi karena Ibu seorang guru hebat yang memang mempunyai tanggung jawab besar juga terhadap diri Ibu dan siswa-siswa Ibu, dan itu salah satu nilai poin terbesar yang dimiliki seorang guru. Di manajemennya luar biasa, kesadaran diri seorang guru juga diperlukan gitu kan, dan tanggung jawab terhadap seorang anak juga luar biasa. Ibu, terima kasih atas motivasi dan pelajaran-pelajaran pada hari ini. Ternyata Ibu juga salah satu orang yang memberikan saya ilmu pada hari ini. Ibu, selamat berjumpa kembali. Nanti kita akan berjumpa di sesi lain waktu. Dan karena waktu sudah habis, saya mohon maaf kepada Ibu dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.